Materi kita kali ini yaitu Deep Generative Modeling, yaitu pada Autoregressive Model. Nah, contoh berikut dari wajah A, B, dan C. Coba perhatikan dari ketiga wajah tersebut, manakah yang mempunyai real face? Apakah wajah A, apakah wajah B, dan apakah wajah C? Dari ketiga wajah tersebut adalah fake jika kalian mengira wajah dari ketiga orang tersebut real. Nah, wajah ketiga orang tersebut tidak ada, dan wajah tersebut adalah sintesis oleh Deep Generative Model yang dilatih menggunakan data wajah manusia dan diminta untuk menghasilkan contoh-contoh baru. Demonstrasi semacam ini menunjukkan adalah berupa power dari konsep generative modeling. Nah, sejauh ini dalam melihat problem dalam pembelajaran supervised learning, artinya di mana diberikan data dan asosiasikan dengan data tersebut sebagai sekumpulan data label. Tujuannya adalah mempelajari fungsi yang memetakan data tersebut ke label atau kelas. Berbeda dengan kelas lain dari problem machine learning, di mana disebut unsupervised learning, di mana kita mengambil data tetapi hanya diberi data dengan tanpa label atau kelas, dengan tujuannya adalah mencoba membangun beberapa metode yang dapat memahami struktur dasar dari hidden dari data tersebut, yang memungkinkan mendapatkan wawasan baru ke dalam representasi dasar data dan memungkinkan kita untuk menghasilkan data baru dari label pada unsupervised learning. Nah, sekarang kita fokus pada generative modeling yang merupakan contoh dari unsupervised learning. Dan tujuan dari masalah ini atau problem ini di mana diberikan hanya sampel dari training set dan melakukan learning model representation, distribusi dari data model. Generative modeling secara umum ada dua bentuk secara general. Pertama, density estimation, dan kedua adalah sample generation. Density estimation diberikan contoh, data tujuannya adalah untuk training model yang mempelajari underlying probability distribution, di mana menggambarkan lokasi data itu berasal. Dengan sample generation pada input sample training data, mempelajari kembali probability distribution, kemudian menggunakan model tersebut untuk mengambil sampel dan generate sehingga menghasilkan data yang mirip atau similar. Nah, sekarang dalam kedua kasus tersebut, yaitu density estimation dan sample generation yang mendasari dalam learning task, dalam membangun sebuah model yang pelajari yaitu probability distribution yang sedekat mungkin dengan distribusi data realnya atau sebenarnya. Nah, definisi dari konsep generative modeling yaitu cara menerapkan generative modeling pada real world atau kehidupan sehari-hari yang dapat mempunyai high impact terhadap aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Nah, kenapa generative model? Nah, salah satu alasan mengapa generative model sangat powerful karena memiliki kemampuan dalam uncover the underlying feature dalam dataset dan menyandikan atau diistilahkan dengan encode dengan cara yang efisien. Contohnya dalam masalah deteksi wajah, kita mengumpulkan dataset dengan banyak wajah yang berbeda. Lalu distribution dari wajah dalam dataset dengan fitur, contohnya push pada area head atau kepala, yaitu sunglasses atau kacamata, warna rambut, warna kulit, dan lain-lain. Dan bisa jadi jika data training
yang sangat bias terhadap fitur tanpa kita sadari dengan menggunakan generative model, kita sebenarnya dapat mengidentifikasi distribution underlying feature secara mendasar dengan secara otomatis tanpa pelabelan. Nah, untuk memahami fitur apa yang mungkin mewakili dalam data, fitur apa yang mungkin tidak mewakili dalam data tersebut. Terima kasih, kita lanjutkan ke materi berikutnya.